Cerita ini berawal di tahun 2020. Saat itu, saya masih nganggur. Suatu hari, teman saya menawari kerjaan di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi sebagai kurir. Jobdesk saya sebagai kurir adalah mengurus permintaan darah dari PMI, mengambil hasil radiologi, atau membawa sampel-sampel laboratorium. Selama tahun 2020 hingga 2021, saya bekerja sebagai kurir di rumah sakit tersebut. Pekerjaan saya berjalan normal tanpa ada kejadian aneh, meskipun kadang saya mendengar suara-suara aneh di tempat tertentu. Namun, di akhir tahun 2021, salah satu sopir ambulans di rumah sakit tersebut pensiun. Rumah sakit kemudian mencari penggantinya. Setelah mendapatkan sopir baru, tidak lama kemudian sopir tersebut keluar. Ini terus berulang, setiap kali rumah sakit mendapatkan sopir baru, hanya beberapa minggu atau bulan kemudian sopir tersebut resign. Hingga akhirnya, dalam waktu singkat, ada 2 sopir ambulans yang resign bersamaan. Karena terus mengalami kesulitan mencari sopir yang cocok dengan kriteria rumah sakit, mereka akhirnya menawari saya untuk menjadi sopir ambulans, mengingat saya bisa mengemudi. Saya sempat berpikir panjang karena menjadi sopir ambulans membutuhkan mental yang kuat. Namun, melihat kebutuhan dan situasi rumah sakit, saya akhirnya menerima tawaran tersebut. Begitulah perjalanan karir saya dari seorang kurir menjadi sopir ambulans di rumah sakit. Keputusan ini membawa saya pada tantangan baru yang membutuhkan keberanian dan ketangguhan mental yang lebih tinggi. Nomor 1 yang paling penting buat gue waktu itu adalah mental. Skill nomor 2, tapi yang utama adalah mental. Terutama karena menjadi sopir ambulans butuh mental yang kuat. Selain itu, gue juga mikir soal gaji yang lebih besar dibanding posisi gue sebelumnya. Kebetulan, istri gue lagi hamil waktu itu, jadi kebutuhan keluarga semakin banyak. Dengan mempertimbangkan semua itu, akhirnya gue ambil tawaran jadi sopir ambulans. Awalnya, selama sebulan pertama, semuanya berjalan lancar. Tugas gue lebih banyak merujuk pasien atau mengantar mereka untuk CT scan, semua masih dalam kota. Kadang-kadang juga harus mengurus jenazah, tapi masih dalam kota juga. Jadi, masih amanlah. Di bagian driver, ada 3 shift, pagi, siang, dan malam. Shift pagi dari jam 7 sampai jam 2, siang dari jam 2 sampai jam 9 malam, dan malam dari jam 9 sampai jam 7 pagi. Kebetulan, gue ke bagian shift malam. Di shift malam, jobdesk utamanya adalah standby aja. Banyak waktu santai, tapi pas pagi kita harus manasin mobil-mobil rumah sakit, termasuk ambulans untuk pasien dan jenazah. Pada malam pertama gue shift malam, semuanya masih berjalan normal. Tapi sekitar jam 5.30 pagi, gue mulai manasin mobil. Masih gelap waktu itu, gue mulai dengan manasin ambulans pasien dulu. Ada 2 ambulans untuk pasien, dan 1 untuk jenazah, jadi totalnya 3 ambulans, belum termasuk mobil operasional lainnya. Gue mulai manasin mobil ambulans pasien, dan semuanya aman. Tapi, pas gue mulai manasin mobil jenazah, ada kejadian yang bikin bulu kuduk merinding. Saat gue duduk di dalam mobil jenazah itu dan mulai menyalakan mesin, tiba-tiba gue merasa ada yang aneh. Suara mesin terdengar lebih berat dari biasanya dan ada aroma aneh yang menyengat. Saat itu, gue coba tetap tenang dan memeriksa sekeliling, tapi nggak ada apa-apa yang terlihat aneh. Namun, ketika gue melihat ke spion, gue kaget bukan main. Di belakang mobil, samar-samar gue melihat bayangan seseorang berdiri diam. Jantung gue langsung berdegup kencang. Gue langsung keluar dari mobil dan memeriksa sekeliling, tapi bayangan itu sudah hilang. Gue coba mengabaikan dan kembali ke mobil, tapi perasaan aneh itu nggak hilang sampai gue selesai manasin mobil. Pengalaman itu benar-benar bikin gue berpikir ulang tentang pekerjaan ini. Tapi, dengan segala pertimbangan, gue tetap lanjut menjalani pekerjaan sebagai sopir ambulans. Gue sadar, selain mental yang kuat, juga perlu keberanian ekstra untuk menghadapi segala kemungkinan dalam pekerjaan ini. Ketika saya manasin mobil, mobil yang lain normal saja. Saya tinggal menyalakan mesin, menutup pintu, dan pergi. Namun, saat giliran manasin mobil jenazah, ada kejadian aneh. Saya nyalain mesinnya, lalu tutup pintu. Tiba-tiba pintunya terkunci otomatis. Saya pikir mungkin ini salah satu fitur central lock mobil, tapi anehnya mobil lain dengan remote yang sama tidak begitu. Akhirnya saya pergi ke pos security untuk meminjam penggaris, berniat membuka kunci dari dalam karena mesin mobil masih menyala. Kalau saya menunggu orang kantor yang memegang kunci cadangan datang, mungkin bensinnya sudah habis duluan. Saya bilang ke security, "Pak, punya penggaris gak? Mobil jenazahnya kekunci." Si security cuma senyum aneh,
Seperti ada sesuatu yang dia tahu tapi tidak diungkapkan. Akhirnya dia memberikan penggaris. Saya mencoba selama hampir 1 jam, tapi penggarisnya terlalu pendek. Akhirnya, entah bagaimana, tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Saya lemes, panik karena situasinya masih gelap, dan parkiran mobil jenazah ada di depan kamar jenazah, tempat menyimpan jenazah yang penuh dengan peti dan alat dorong untuk memindahkan jenazah. Panik makin bertambah karena ini pertama kalinya saya shift malam di rumah sakit. Sebelumnya, sebagai kurir, saya hanya bekerja 2 shift, pagi dan siang. Setelah pintu terbuka, saya langsung matikan mesin mobil, kunci semua pintu, dan kembalikan kunci ke security. Saya menunggu sampai shift pagi datang dan bertanya kepada mereka, "Bang, emang mobil jenazah itu kalau kita tutup pintunya suka langsung kunci otomatis?" Salah satu dari mereka menjawab, "Enggak. Mobil itu ngunci otomatis kalau udah jalan 20 km per jam. Bukan karena ditutup pintunya." Jawaban itu membuat saya semakin heran dan sedikit merinding mengingat kejadian yang baru saya alami. Tapi saya coba tetap tenang dan melanjutkan tugas saya sebagai sopir ambulans. Meskipun kejadian itu menambah tantangan, saya berusaha untuk tetap profesional dan menghadapi segala kemungkinan dengan keberanian. Nah, jadi saat itu pintu mobil jenazah terkunci sendiri ketika gue manasin mobil, tanpa jalan sama sekali. Gue coba tenang dan nanya ke security soal ini, dia bilang, "Oh, itu kenalan." "Kenalan gimana bang?" Gue tanya, "Ya kenalan, lu kan baru masuk, jadi mobil itu kenalan dulu sama lu." Gue gak terlalu mikirin omongan dia, walau rasanya aneh. Menurut gue, wajar aja ada kejadian kayak gitu, mungkin cuma kebetulan. Singkat cerita, gue dapat penjelasan bahwa di situ kalau ada pengiriman jenazah ke luar kota, yang berangkat harus yang libur supaya yang lain bisa standby di rumah sakit kalau ada rujukan atau kebutuhan mendesak lainnya. Setelah kejadian itu, gak ada apa-apa lagi yang aneh. Sampai suatu ketika ada pengiriman jenazah ke salah satu daerah di Jawa Tengah. Kebetulan, gue baru aja selesai shift malam dan ada waktu lepas. Waktu lepas ini sebenarnya buat standby di rumah, jadi kalau dibutuhkan bisa langsung ditelepon dan datang. Artinya, meski libur, tetap harus siap sedia kalau ada panggilan. Pada suatu sore, gue dapat telepon ada pengiriman jenazah ke Jawa Tengah. Gue pikir, tanggung kalau berangkat sebelum maghrib, jadi gue putuskan berangkat setelah maghrib. Abis maghrib, gue ke rumah sakit buat serah terima dan tanda tangan dokumen. Temen gue, Pak Jai, yang juga driver dan ngurus pemulasaraan jenazah, sudah siap-siapin jenazah. Jadi, di rumah sakit ini ada aturan kalau ngirim jenazah ke luar kota, harus ada yang nemenin. Entah dari pihak rumah sakit atau kita sendiri yang bawa. Biasanya, ada uang tip atau uang jalan yang berbeda untuk sopir dan yang nemenin. Gue dan Pak Jai berangkat sekitar jam 7 malam, setelah semuanya siap. Di jalan, perjalanan kami aman-aman saja. Kami melewati berbagai tempat sampai akhirnya tiba di salah satu rest area di daerah Brebes. Sampai di sana, semuanya masih lancar. Kami berhenti sebentar untuk istirahat dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan ini membawa banyak pengalaman baru buat gue sebagai sopir ambulans. Meskipun ada kejadian aneh sebelumnya, gue tetap berusaha menjalankan tugas dengan profesional dan menghadapinya dengan tenang. Saat kami sampai di Brebes dalam perjalanan menuju Jawa Tengah, saya dan Pak Jai memutuskan untuk keluar tol agar bisa menghemat uang tol dan menggunakan sisa uangnya sebagai tambahan uang jalan. Kami sepakat dan akhirnya keluar tol, lalu mengambil jalur alternatif melewati Alas Roban. Dalam perjalanan, mobil jenazah ini tidak diikuti oleh keluarga almarhum. Mereka mungkin naik mobil atau pesawat terpisah, jadi benar-benar hanya saya dan Pak Jai di dalam mobil jenazah. Kami terus melanjutkan perjalanan hingga sekitar tengah malam ketika rasa lapar mulai menghampiri. Kami memutuskan untuk berhenti di salah satu warung nasi goreng yang buka. Waktu itu sudah sekitar 1:30 pagi. Kami memesan nasi goreng 2 porsi yang agak pedas untuk membantu kami tetap terjaga. Setelah selesai makan, kami sempat merokok sejenak sebelum membayar. Saat hendak membayar, tukang nasi goreng mengatakan bahwa pesanan kami sudah dibayar oleh seseorang. Saya dan Pak Jai saling pandang dengan heran. "Sudah dibayar sama yang satunya," kata tukang nasi goreng itu. "Yang satunya siapa, Mas?" tanya saya. "Saya nggak tahu, tadi dari arah mobil situ," jawabnya sambil menunjuk ke arah mobil ambulans. Saya merasa aneh. "Mobil situ? Maksudnya mobil saya?" "Iya, mobil ambulans itu. Tadi ada yang bayar 3 porsi, kok," lanjut tukang nasi goreng itu dengan yakin. Kami benar-benar bingung karena selain kami berdua, tidak ada orang lain yang makan di sana,
apalagi dari mobil ambulans. Saya dan Pak Jai tidak melihat ada orang lain yang makan selain kami. Ya sudah, terima kasih, Mas, kata saya akhirnya. Kami segera kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk antara heran dan sedikit takut. Perjalanan itu benar-benar penuh pengalaman aneh, mulai dari mobil jenazah yang terkunci otomatis sampai kejadian di warung nasi goreng. Meskipun begitu, saya dan Pak Jai berusaha tetap tenang dan fokus pada tugas kami untuk mengantarkan jenazah dengan selamat sampai tujuan. Akhirnya, setelah selesai makan dan bayar di tukang nasi goreng, kami kembali ke mobil dan duduk diam sejenak. Saya merasa bingung dan mencoba memahami kejadian aneh tadi. Ini adalah pengalaman pertama saya mengirim jenazah ke luar kota, dan saya tidak tahu harus berpikir apa. Pak Jai mencoba menenangkan saya, mungkin dia mau terima kasih sama kita, katanya. Saya bertanya apakah kejadian seperti ini sering terjadi, dan Pak Jai menjawab, sering-sering banget sih enggak, tapi kadang-kadang ada aja. Caranya beda-beda, bisa dengan cuma nampakin diri atau hal lain. Akhirnya, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Saya membuka kaca mobil sedikit, biar ada suara dari luar yang masuk, membuat suasana tidak terlalu sepi. Kami juga menyalakan sirine ambulans untuk menjaga fokus dan konsentrasi selama di jalan. Alhamdulillah, kami sampai di rumah keluarga almarhum tanpa hambatan. Di sana, kami sempat ditawari makan dan istirahat sejenak. Keluarga almarhum juga meminta kami untuk membantu mengantar jenazah ke pemakaman dan mereka akan memberikan tambahan biaya sebagai tanda terima kasih. Kami setuju, lalu istirahat sebentar dan ngobrol dengan keluarga. Saya sempat tukar nomor handphone dengan kakaknya almarhum, mengingat mereka tinggal di Jakarta dan mungkin butuh kontak di kemudian hari. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan ke pemakaman. Saat pemakaman, saya melihat kain kafan jenazah ada bercak darah. Saya penasaran tapi tidak berani bertanya lebih lanjut pada Pak Jai karena merasa itu bukan waktu yang tepat. Setelah prosesi pemakaman selesai, kami langsung pamit dari keluarga. Meskipun ada banyak pengalaman aneh selama perjalanan ini, saya berusaha untuk tetap profesional dan menyelesaikan tugas dengan baik. Kami kembali ke rumah sakit dengan perasaan lega meskipun penuh tanda tanya mengenai kejadian-kejadian yang telah kami alami. Dalam perjalanan pulang, kami tiba di sebuah warteg sekitar jam 4 sore, setelah asar. Kami makan lagi, saya dan Pak Jai. Alhamdulillah, kali ini tidak ada kejadian aneh seperti sebelumnya, dan kami bisa membayar makan dengan normal. Kami memutuskan untuk menghemat uang tol lagi dengan keluar dari tol dan melewati jalur luar. Kami melewati Alas Roban sekali lagi. Saat itu, istri Pak Jai video call. Dia mengangkatnya, dan mereka berbicara. "Halo, sudah di mana? Kok belum pulang?" tanya istrinya. Pak Jai menjelaskan bahwa kami diminta tolong untuk mengantar jenazah ke pemakaman, sehingga perjalanan agak lama. Tiba-tiba, istrinya berkata, "Kok bertiga?" Saya juga mendengar percakapan itu dan langsung merasa merinding. Pak Jai langsung mematikan panggilan dan kami menepi untuk memastikan. Saya melihat ke spion tengah, tetapi tidak ada siapa-siapa. Di ambulans, hanya ada 2 kursi depan, 1 kursi yang menghadap ke depan di belakang, dan kursi-kursi samping. Menurut istrinya, ada seseorang yang duduk di kursi yang menghadap ke depan itu. Kami berdua kebingungan dan merasa tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, kami memutuskan untuk bertukar posisi, saya yang menyetir sementara Pak Jai istirahat. Saat melewati jalur arteri dan belum masuk tol lagi sekitar jam 8 malam, kami mendengar suara keras seperti menabrak sesuatu. Kami segera menepi untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apapun. Mobil pun dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada penyok atau lecet. Kami memastikan lagi, tetapi tidak menemukan apa-apa. Suara itu benar-benar terdengar seperti menabrak sesuatu dengan keras. Menurut pengalaman para driver senior, jika ada kejadian aneh seperti ini, mereka menyarankan untuk menyalakan rokok dan mengucapkan terima kasih karena sudah diantar atau semacamnya. Kami mengikuti saran itu, menyalakan rokok, dan berbicara dengan sopan, terima kasih sudah diantar. Juga, ada mitos bahwa jika mengalami kejadian horor, kita harus membakar rokok sambil berbicara, atau jika memiliki koin 500-an, kita bisa mengucapkannya dan membuang koin itu. Akhirnya, kami melanjutkan perjalanan dengan hati-hati dan tetap waspada. Pengalaman ini membuat saya semakin yakin bahwa pekerjaan ini membutuhkan mental yang sangat kuat dan keberanian untuk menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi. Ya, sebagai junior, saya hanya mengikuti saran para senior. Saya buang koin 500-an itu sambil jalan lagi dan masuk tol sekitar jam 10 malam.
Tiba-tiba, saya menoleh ke belakang dan melihat ada darah di keranda yang sebelumnya bersih saat saya menurunkan jenazah. Pikiran saya langsung kembali ke pemakaman tadi. Kami memutuskan untuk berhenti di rest area. Saya dan Pak Jai membuka bagian belakang mobil dengan penuh emosi. Pak Jai, yang sudah kesal, mulai berbicara keras, "Lu gak tahu terima kasih, lu udah gua anterin sampai rumah, sampai kuburan, lu gangguin gua." Saya mengambil kanebo dan membersihkan darah itu. Kami kembali melanjutkan perjalanan, dan alhamdulillah, kami sampai di rumah sakit tanpa kejadian aneh lagi. Setelah pengantaran jenazah itu, saya mendapat libur. Saat masuk kerja lagi, saya ke bagian shift siang. Pukul 8 malam, rumah sakit sudah mulai sepi, pasien dan pegawai sudah pulang. Saya memutuskan untuk mencuci ambulans yang saya pakai kemarin. Saat saya sedang mengikat ban belakang, saya mendengar suara gedoran dari dalam ambulans. Saya berbicara dalam hati, "Udahlah, kita beda alam. Saya udah bantu anterin, kalau mau terima kasih, cukup terima kasih aja, gak usah ngikutin." Namun, suara gedoran itu kembali terdengar, lebih keras. Saya langsung lari ke pos security. "Pak, tolong temenin saya nyuci mobil, takut ada pasien UGD masuk," kata saya. Security itu biasanya membantu pasien turun, jadi saya minta tolong dia untuk menemani saya. Akhirnya, dengan ditemani security, saya menyelesaikan cuci mobil. Meski kejadian aneh ini membuat saya waspada, saya tetap menjalankan tugas dengan baik. Pengalaman ini mengajarkan saya banyak hal tentang keberanian dan profesionalisme dalam pekerjaan. Saya belajar untuk tetap tenang dan fokus meski dihadapkan pada situasi yang tidak biasa. Meskipun banyak pengalaman aneh dan menakutkan, saya berusaha menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Akhirnya, saya menemukan seorang cleaning service dan meminta tolong untuk menemani saya mencuci mobil. Saya berkata, "Lu temenin gua nyuci mobil ya, jangan sampai ada yang ngikut-ngikut lagi, kita udah beda alam." Sambil mencuci, saya terus berdoa dan beristighfar, mencoba menjaga ketenangan. Setelah selesai mencuci, saya mengembalikan mobil ke parkiran semula. Keesokan harinya, saya mendapat telepon dari kakak almarhum yang kemarin meminta nomor saya. "Bang, ini saya kakaknya Fulan," katanya. "Oh ya, ada apa, Mas?" tanya saya. "Mas, tolong banget cek di tempat kecelakaan adik saya, ada cincin yang ketinggalan," pintanya. Saya langsung pergi ke tempat kecelakaan yang berada dekat dengan rumah sakit tempat saya bekerja. Setibanya di sana, saya melihat tanda-tanda kapur yang menunjukkan lokasi kecelakaan dan mencoba mencari cincin tersebut. Saya merasa sulit untuk menemukan cincin sekecil itu di jalan besar yang ramai. Saya video call kakaknya untuk menunjukkan bahwa saya sudah mencari di sekitar lokasi tapi tidak menemukan apa-apa. "Mas, saya sudah di TKP. Saya sudah cari di sekitar, tapi tidak ada cincin di sini," lapor saya. "Oh ya, terima kasih, Mas," jawabnya. Saya pun kembali ke rumah. Sambil merenung, saya menelepon kakaknya lagi untuk menanyakan mengapa cincin itu begitu penting. "Mas, kenapa cincin itu dicariin banget?" tanya saya. Kakaknya menjelaskan bahwa adiknya, almarhum, akan menikah 2 bulan lagi. Dia sudah mengumpulkan uang dan membeli cincin tersebut untuk pernikahannya. "Oh, begitu. Maaf ya, Mas, saya tidak bisa menemukannya," kata saya. "Tidak apa-apa, Mas. Kita cuma bisa ikhlas," jawabnya dengan nada sedih. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi kejanggalan yang saya alami terkait almarhum. Saya menyadari bahwa mungkin ada hubungannya dengan tindakan saya yang agak nakal, keluar tol untuk menghemat uang. Meskipun bagi para sopir, itu sudah menjadi kebiasaan untuk mencari sampingan, kejadian ini memberi saya pelajaran untuk lebih berhati-hati dan jujur dalam pekerjaan. Mengenai sosok ketiga yang dilihat istri Pak Jai saat video call, saya menyadari betapa misterius dan penuh tanda tanya pekerjaan sebagai sopir ambulans. Pengalaman ini membuat saya lebih menghargai hidup dan selalu berusaha menjaga sikap yang baik serta profesional dalam menjalankan tugas. Mudah-mudahan, kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi saya dan orang lain untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Menurut istri Pak Jai, sosok yang dilihat saat video call adalah laki-laki muda. Saya sendiri tidak mendetailkan tentang jenazah yang saya bawa, karena saya juga merasa takut untuk membuka-buka lagi. Jadi, cerita ini hanya berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Pak Jai dan istri. Kemudian, ketika di warung nasi goreng di Alas Roban, pemilik warung juga mengatakan bahwa ada 3 orang, di mana 1 orang hanya makan di mobil dan langsung membayar untuk 3 porsi. Sosok ini juga disebut masih muda. Jadi, kalau disambung-sambungkan,
Mungkin saja itu ada kaitannya. Saat saya melihat darah di keranda, darah itu mengalir dari lengan jenazah. Saya tidak sempat bertanya lebih jauh kepada Pak Jai selama perjalanan, karena saya takut terlalu sugesti. Saya baru tahu lebih banyak setelah kakaknya menelpon. Kakaknya menjelaskan bahwa adiknya mengalami kecelakaan dekat rumah sakit tempat saya bekerja. Saya diminta mencari cincin emas yang mungkin tertinggal di tempat kecelakaan. Cincin itu sangat penting karena adiknya akan menikah 2 bulan lagi dan sudah mengumpulkan uang untuk membelinya. Namun, meskipun saya mencari di lokasi kecelakaan, saya tidak menemukan cincin tersebut. Kejadian ini memberi saya banyak pelajaran. Meskipun dunia kita dan dunia mereka berbeda, ada kalanya kejadian aneh bisa terjadi. Dalam perjalanan ini, saya juga belajar untuk lebih berhati-hati dan jujur dalam bekerja, meskipun ada godaan untuk mencari sampingan seperti memotong jalan tol. Selain itu, pengalaman ini juga menunjukkan bahwa mitos-mitos yang beredar tentang tempat-tempat tertentu seperti alas roban ada benarnya. Dulu, tempat itu terkenal seram dengan hutan di kiri kanan jalan dan warung yang jarang. Sekarang, sudah banyak warung dan lebih terang, tapi tetap ada rasa ngeri jika mengingat kejadian-kejadian yang saya alami. Mungkin cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan menjaga sikap dalam menjalankan tugas.